Shalom dan selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudari berada, saya berharap kondisi Bapak Ibu saudara-saudari tetap dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saat ini kita sudah memasuki bulan April 2020 dan dalam minggu ini kita akan merayakan ibadah Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ibadah online berlangsung, saya mengajak kita semua untuk bertepuk tangan, memuji, menyembah Tuhan kita, mengikuti ajakan dari worship leader. Dan pada saat firman Tuhan dibagikan, mari siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, dan imani firman Tuhan dengan katakan ya dan amin. Dalam ibadah online kali ini, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Karena itu, saya juga mengajak kita semua untuk mempersiapkan roti dan air anggur. Bila air anggur kita tidak punya, kita bisa menggantikan dengan air putih atau air minum yang lain. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sudah siap semuanya? Mari kita mulai ibadah online GPDI Maranatha di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, stay at home, stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, semua yang siap memuji Tuhan katakan, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu pujian lebih dari kemenangan.
dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Karena Tuhan kita sudah bangkit. Dia hidup, Dia berkemenangan. Mari deklarasikan kemenangan di segala keadaan hidupmu. Di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, dalam masalahmu, dalam sakitmu. Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami bersyukur ada di hadirat-Mu. Kami percaya semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Tidak ada yang dapat kami persembahkan selain hati yang menyembah kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari katakan, saya mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah-Mu. Haleluya. 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 Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus ya, bagi nama-Nya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Yesus. Haleluya. 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 Kami agungkan Kau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus Kristus Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, Engkau Yesus Tuhan di dalam hidup kami. Kupandang Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. dan ku sujud Di depan tangan-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih, mulia bagi segala pujian, Bapa Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan berkompakkan maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih, mulia Bagimu bagi segala pujian, Bapa yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. panggil namanya Yesus Kristus Tuhan.
kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sungguh tiada yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan kita yang lahir dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, perkotakan hidup. Jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bukan sempurna kuasa-Mu, aturlah karya-Mu, maka jiwaku memuja. Yesus Kristus sempurna kuasa-Mu, aturlah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari di momen Paskah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari mengangkat penyembahan kepada Tuhan, mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita ke sorga. Mari kita membuka mulut kita dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara labahare, kiara bahara bata karama yara bahare. Oh Yesus. Sekara bahara bayara bahara bayara bayase. Haleluya, haleluya. Sekara bahara bayara bahara bayase. Pada Paskah pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dari Mazmur pasal 34 ayat 18 dan 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk GBDI Maranatha Malang. Kita berdoa untuk urapan dan kualitas senior pastor, leader, aktivis saat mereka melayani dan menjangkau yang terhilang. Kita berdoa juga untuk jemaat agar memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan lewat saat teduh harian mereka. Kita berdoa juga untuk kelaparan dan kehausan rohani atas jemaat Maranatha Malang.
Kita berdoa untuk jemaat agar mereka hidup kudus dan disiplin dalam pembentukan karakter hidup dan konsisten. Kita berdoa untuk urapan yang kuat atas jemaat waktu mereka memberitakan kabar baik kepada orang yang belum bergereja. Kita berdoa untuk banyak orang akan mengambil keputusan untuk diselamatkan. Kita berdoa untuk jemaat akan diberkati secara luar biasa sewaktu mereka memberi dengan rela. Mereka memiliki hikmat dalam mengatur keuangan. Kita berdoa juga untuk atmosfer rohani yang kuat di pertemuan sel grup pemuridan yang kuat, ada pertumbuhan. Kita berdoa untuk atmosfer rohani yang kuat di ibadah online, menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Kita berdoa juga untuk urapan yang kuat dan skill yang baik atas pemain musik, WL singer, choir, creative ministry, dan tim media. Mari kita berdoa bersama. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Rama Shakara Maharata Karabaya Ramahare. Oh, Rama Shakara Maharata Karabaya Ramahu Rama Shakara Mahare. Oh, Senamaya Nakota Karabata Kilabaya Rabaya Rabaya So. Untuk jemaat Maranatha Malang, bagi mereka yang sakit, agar Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Dia adalah Yehova Rafa bagi kita. Kita berdoa juga bagi jemaat yang berkekurangan secara keuangan, yang mereka tidak memiliki pekerjaan, bisnis mandek. Tuhan buka jalan dan memberkati mereka. Dia adalah Yehova Sireh. Kita berdoa juga bagi yang sekolah, kuliah, yang belum punya pasangan. Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita berdoa juga agar jemaat tidak takut, tidak khawatir dengan segala kondisi saat ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai jemaat Maranatha Malang. Dia adalah Yehova Shalom. Kita berdoa juga agar jemaat tetap terjaga dan terlindungi oleh Tuhan, agar mereka juga hidup baik dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Segala pengharapan
Kita berdoa bagi presiden dan wakil presiden dan jajaran pemerintah yang ada. Kita berdoa supaya ekonomi negara mengalami pertumbuhan. Kita berdoa supaya virus corona segera berlalu dari bumi Indonesia. Kita berdoa untuk para medis, dokter dan perawat agar selalu kuat, sehat dan bisa bekerja maksimal. Kita berdoa untuk Kota Malang agar aman dan terkendali, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kita berdoa agar kebangunan rohani melawat negeri ini. Mari kita berdoa dengan suara yang terdengar. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, selamat pagi, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Dimanapun saudara berada pada perayaan Paskah tahun ini, kita masih di dalam ibadah online. Ya, mari kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dengan judul Tujuan dan Kuasa Kebangkitan. Katakan bersama, tujuan dan kuasa kebangkitan. 2, 3. Tujuan dan kuasa kebangkitan. Ya, dikatakan ada tujuan dan juga ada kuasa ya, yang tersedia bagi kita melalui kebangkitan Kristus. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-6a dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Puji Tuhan. Kita perlu mengetahui tujuan dan kekuatan tersebut, sehingga kita bisa menikmati secara maksimal ya, hubungan kita dengan Tuhan ya, dan juga tahu manfaat yang menyertai kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang.
Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10a, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah keinginan utama Paulus. Inilah yang diinginkan Paulus lebih dari apapun dalam kehidupan itu, yaitu untuk mengetahui hidup Kristus yang bangkit dan juga untuk mengetahui kuasa yang terkait dengan kebangkitan itu. Selanjutnya, jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka Dia tidak memiliki kekuatan hari ini. Yesus meninggal, kata-katanya mungkin memiliki pengaruh, tetapi Dia sendiri tidak memiliki kekuatan. Inilah sebabnya mengapa kebangkitan sangat penting bagi orang Kristen. Karena kekristenan bukanlah agama yang didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak. Kekristenan adalah hubungan dengan juru selamat yang hidup. Juru selamat yang bisa kita kenal. Juru selamat yang mengisi hidup kita dan memberi kuasa kepada kita yang mengubah kita menjadi serupa dengannya, serupa dengan Yesus. Tetapi apa yang Paulus maksud ketika dia berkata bahwa dia ingin mengenal Kristus? Dan apakah kekuatan kebangkitan Yesus Kristus itu? Ya. Mengenal Kristus, apa artinya? Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia, perhatikan, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi mengenal Tuhan lebih penting daripada kebijaksanaan atau kekuatan atau kekayaan. Pikirkan tentang orang-orang yang paling saudara kagumi di dalam dunia ini, ya. Mereka dikagumi karena orangnya pandai, orangnya cerdas, ya. Orangnya berpengetahuan, ya. Atau secara fisik dia berbakat, cakep, ya, kaya. Tetapi Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia bahwa tidak ada yang lebih penting selain memahami dan mengenal Tuhan. Suka kebaikan, keadilan, kebenaran. Ya. Kita perhatikan di dalam Injil. Yesus sendiri pada malam sebelum kematiannya berdoa. Dan untuk para pengikutnya dengan mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu apa?
mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Tanpa mengenalnya maka tidak ada kehidupan kekal. Petrus juga menekankan poin ini. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Pengenalan kita tentang Yesus menyebabkan Yesus bisa memberdayakan kita dengan semua yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan. Yohanes juga membuat poin serupa di penutupan surat pertamanya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal dengan benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yohanes mengatakan bahwa Yesus datang agar kita dapat mengenal Allah. Tujuan dari inkarnasi Yesus adalah supaya kita dapat mengenal Allah. Ini adalah inti dari Injil. Jadi baik perjanjian lama, perjanjian baru, Injil, surat Paulus, Petrus, ya, Yohanes, ya, semua sepakat bahwa mengenal Allah, mengenal Yesus adalah intinya. Haleluya. Tetapi apa arti mengenal Tuhan? Kita bisa mengenal seseorang karena kita pernah berhadapan dengan fisiknya atau wujudnya ada. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Tuhan? Tentunya mengenal Tuhan juga lebih dari sekedar mengetahui tentang Tuhan. Tapi juga berbicara tentang bagaimana kita bisa masuk ke dalam hubungan pribadi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, ya? Pertama adalah tentu dengan harus tahu tentang Tuhan. Jadi kita memang perlu belajar tentang Tuhan. Bagaimana caranya? Mendengar khotbah sesuai dengan firman Allah. Bisa juga dengan membaca, mempelajari Alkitab secara teratur. Bisa juga dengan menyaksikan dampak Tuhan pada kehidupan orang lain. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Mari kita perhatikan 3 langkah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Pertama adalah menempatkan iman. Katakan bersama, menempatkan iman. 2, 3. Menempatkan iman. Ya, menempatkan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia, Yesus adalah Anak Allah. Percaya bahwa peristiwa yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Yesus Kristus, benar-benar terjadi. Ya. Dan Dia membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Kedua, menghabiskan waktu.
menghabiskan waktu dalam doa. Ya, katakan bersama, menghabiskan waktu dalam doa. 2, 3. Menghabiskan waktu dalam doa. Ya, bisa dengan berdoa sendirian atau juga bisa dengan orang lain. Ya. Dalam doa, saudara bisa mengungkapkan semua kegembiraan, frustasi, kesedihan saudara dengan Tuhan semesta alam. Tuhan yang peduli kepada saudara. Berbicara dengan Tuhan itu adalah cara membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hal yang ketiga adalah melakukan. Dengarkan saat saudara berdoa, membaca Alkitab, ya. Mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mulai melangkah dengan iman, maka Yesus akan ada di sana untuk mendukung saudara, dan saudara akan melihat Yesus sebagai juru selamat yang bangkit dan hidup. Puji Tuhan. Mengenal kuasa kebangkitan, bagi kedua dari keinginan Paulus adalah untuk mengenal kuasa atau kekuatan kebangkitan Kristus. Ya. Perhatikan bahwa Paulus tidak meminta kuasa yang lebih besar daripada Tuhan. Doa pertama Paulus untuk orang Efesus sejajar dengan ide ini. Ya. Di dalam Pasal 1 surat itu ia berdoa agar jemaat Efesus mengetahui 3 hal. Ya. Yang ketiga adalah Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Puji Tuhan. Semua orang Kristen memiliki kekuatan. Semua orang Kristen memiliki akses kekuatan yang besar, yang tidak tertandingi, yaitu kekuatan kebangkitan. Katakan bersama, kekuatan kebangkitan. 2, 3. Kekuatan kebangkitan. Ya, tugas kita adalah memanfaatkannya. Ya. Nah, ada 5 aspek kekuatan. Ya. Pertama, kekuatan untuk mengampuni dosa. Dosa tidak mengenal kita semua. Ya. Tanpa Tuhan kita adalah budak dosa. Tetapi Kristus melalui kematian dan kebangkitannya membebaskan kita dari kuasa dosa. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya. Kristus mati sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk dosa-dosa kita. Tetapi Yesus Kristus dibangkitkan untuk hidup. Kebangkitannya benar-benar vital. Seperti yang dikatakan Paulus, Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita.
Ketika Yesus mati, Allah meletakkan kepada Yesus Kristus semua kesalahan kita. Hukuman yang seharusnya kita semua layak dihukum karena dosa-dosa kita. Kebangkitan menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus adalah untuk membayar hukuman atas dosa kita. Setiap kali setan menuduh kita dengan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah bisa mengampuni kamu atas apa yang telah kamu lakukan. Ya. Saudara pikirkan betapa mengerikan kamu. Ya. Tetapi kita dapat mengatakan, Yesus bangkit dari kematian karena saya dibenarkan. Percaya kepada Yesus, saya benar di mata Allah. Haleluya. Itu adalah kekuatan kebangkitan. Ya. Kedua, kuasa untuk mengalahkan dosa. Kekuatan kebangkitan tidak hanya berakhir dengan pengampunan kita, tetapi kebangkitan Kristus juga memberdayakan kita untuk mengalahkan dosa dalam hidup kita. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Rohnya yang hidup di dalam kita, kita telah diperbaharui. Kita memiliki diri yang baru dan tujuan dari diri baru itu adalah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Untuk menjadi seperti Yesus, benar-benar menjalani kebenaran, benar-benar kudus, untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam diri manusia. Jadi kalau ini masalahnya, mengapa orang Kristen masih terus berbuat dosa? Paulus memberi kita jawaban dalam ayat hari ini di dalam Filipi ya, karena kita tidak tahu kuasa Allah itu bagaimana. Sebenarnya kita memiliki semua kekuatan ini, tetapi kita terus bertindak seolah-olah kita lemah, seolah-olah kita menjadi budak dosa. Setan mencoba menipu kita, membuat kita berpikir masih miliknya setan. Menggunakan kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri kita selama bertahun-tahun. Untuk membuat kita mempercayainya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghentikan kebiasaan buruk itu. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kita memiliki kekuatan dari Allah. Itu sebabnya Paulus memiliki keinginan yang kuat untuk pengetahuan ini. Puji Tuhan. Ketiga, kekuatan untuk menjadi agennya Tuhan. Kekristenan bukan hanya tentang pengampunan, mengatasi dosa. Kekristenan juga bukan hanya punya solusi bagi masalah kita, tapi Tuhan memiliki tujuan positif dalam keselamatan kita. Tuhan telah menentukan bahwa kita menjadi agen perubahan di dunia.
Tuhan memperlengkapi kita bukan hanya untuk mengalahkan dosa, tetapi juga untuk berbagi dan menunjukkan pesan Allah yang penuh kasih kepada dunia ini. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Paulus berkata, Tuhan telah memberi kita pesan rekonsiliasi. Membuat permohonannya melalui kita. Ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Saudara catat saja. Kekuatanku dibuat sempurna dalam kelemahan. Ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Itulah idenya. Ya. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan bekerja melalui kita. Dengan bekerja yang penuh kuasa melalui kita. Meskipun sebenarnya kita lemah dan tidak layak. Hal yang keempat, kekuatan untuk bisa serupa dengan Allah. Akhirnya pencapaian terbesar kuasa kebangkitan adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Ditunjuk sebagai duta besar. Ya, dan disempurnakan dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita perhatikan, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Menjadi serupa dengan gambar Allah. Katakan bersama, 2, 3. Menjadi serupa dengan gambar Allah. Ya, puji Tuhan. Bisakah saudara bayangkan apa artinya itu? Ya, pikirkan segala sesuatu tentang diri saudara yang tidak saudara sukai. Semua kebiasaan, semua karakter negatif, hal-hal yang ingin saudara ubah dan telah mencoba untuk berubah. Ya, Tuhan akan berurusan dengan semua itu. Saudara dijadikan ciptaan yang sempurna. Ya, saudara menjadi seperti Yesus. Haleluya. Itulah takdir saudara. Orang Kristen menjadi mempelai wanita Kristus, ya, yang sempurna, bersih, tidak bercela, penuh kasih, baik hati, kuat. Haleluya. Berubah menjadi serupa dengannya, ya, melalui kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Hal yang kelima, kuasa untuk mengatasi iblis dan kerajaannya. Ya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ini berarti kekuatan di atas setiap kekuatan. Saudara bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 5-11, ya. Saudara catat saja. Mengetahui kekuatan ini akan membuat kita menggunakan otoritas
yang sah atas kekuatan kegelapan dan kita tidak akan takut kepada mereka. Ya, jadi kesimpulannya adalah jadi fakta kebangkitan adalah pusat dari kekristenan sejati. Kita harus tahu tujuan kebangkitan dengan benar, ya, dan memiliki hubungan dengan juru selamat. Dan kita juga tahu kuasa kebangkitan dan memiliki akses kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, yaitu kuasa diampuni dari dosa, kuasa untuk mengatasi dosa, kuasa menjadikan duta Tuhan, kuasa agar serupa dengan Kristus, kuasa untuk mengalahkan setan dan kerajaannya. Haleluya. Mari, lewat kesempatan yang mungkin tidak mengenakan bagi saudara, ya, Paskah di rumah saja. Ya. Ketika saudara renungkan firman Tuhan, saudara bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Kebangkitan Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jadi percayalah, ya. Percayalah kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup mata, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami boleh mengenal Allah sebagai Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya bahwa peristiwa yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Yesus Kristus benar-benar terjadi. Dan kiranya Tuhan membuat kita menjadi ciptaan baru. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami juga mengerti kuasa, kekuatan dari kebangkitan Yesus. Dan kami mengerti kalau kami memiliki akses kekuatan yang besar, tak tertandingi, yaitu kekuatan kebangkitan. Terima kasih. Dan kami bisa memanfaatkan kuasa dan kekuatan ini. Kuasa yang membangkitkan Yesus berkuasa mengampuni dosa kami. Kuasa yang mengampuni kami sebagai duta Tuhan. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan memampukan setiap kami agar dapat mengalahkan setan dan kerajaannya. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, juga kebangkitan-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Harap setiap keluarga menyiapkan roti dan anggur sendiri. Dasar firman Tuhan diambil dari Keluaran 12, sama seperti setiap keluarga bangsa Israel ketika hendak keluar dari Mesir. Mereka menyiapkan perjamuan Paskah sendiri. Maka saudara juga diharapkan mempersiapkan roti dan anggur untuk masing-masing keluarga. Jika ada yang kesulitan roti, bisa diganti dengan
biskuit, crackers ya, dipotong kecil-kecil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memberi nyawa-Mu, tubuh-Mu, dan darah-Mu. Tuhan, jadikan kami milik-Mu Yesus. Anugerah-Mu telah menebus kami sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. Roti adalah menggambarkan hidupnya, keadaannya, bergantung kepada Bapa di surga. Darah Yesus yang menyucikan, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, keselamatan-Mu, yang melayakkan kami untuk dapat mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih. Memberkati seluruh pelayan perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Saya akan membacakan firman 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengenang karya-Mu Tuhan, haleluya. Supaya kami tidak gagal dalam melakukan misi Tuhan. Kita makan roti tubuh dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti bersama, haleluya. Haleluya. Kita tetap berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Kami tidak ingin meninggalkan Engkau, tetapi kami ingin tetap setia, taat kepada Engkau Tuhan. Kami adalah pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita minum cawan anggur dari Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ini adalah tahun kemenangan buat kami. Memberkati suami, istri, anak, cucu. Haleluya. Haleluya.
rasakan kehadirannya. Dia tahu kebutuhanmu, Dia tahu rumah tanggamu. Tuhan tahu hidupmu. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberi kemenangan. Yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti memberi kelegaan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami akan pulang dengan membawa kemenangan. Kami akan pulang dengan membawa berkat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Boleh bersekutu dengan Engkau sehingga kami bisa menjadi lebih kuat. Kami diberkati Tuhan. Segala kemuliaan, puji dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari semua yang diberkati katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita merayakan hari yang luar biasa, yaitu Hari Raya Paskah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Haleluya. Hari ini sebelum kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6 diambil dari terjemahan New Living Translation, dikatakan Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya akan terjadi. Wow, luar biasa. Kita punya alasan untuk merayakan hari ini karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Allah Bapa bukan hanya telah membangkitkan Yesus dari kematian, tetapi Allah Bapa juga ingin supaya kuasa kebangkitan itu ada bersama-sama oleh saudara, bersama-sama dengan saudara, dialami oleh setiap saudara, ya, di setiap area kehidupan saudara. Nah, mungkin saudara punya impian untuk bisa keluar dari hutang-hutang saudara. Mungkin saudara ingin membayar lunas segala cicilan, mungkin cicilan rumah, atau cicilan motor dan cicilan segala macam yang saudara punyai dalam kehidupan ini. Dan juga saudara ingin dibebaskan dari beban kekurangan dalam kehidupan saudara. Mungkin hal-hal itu kelihatannya mustahil. Bisnis sementara sepi, ekonomi sementara lesu. Saudara mungkin sudah pergi terlalu jauh dari pendidikan yang saudara mungkin jalani. Tetapi Tuhan sementara berkata kepada kita sekalian, Aku tidak membatasi perkara-perkara itu karena Aku memiliki kuasa kebangkitan. Tuhan berkata, Aku bisa memberikanmu satu terobosan yang akan membawamu ke level yang baru. Tuhan juga bisa berkata, Aku akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia. Tuhan juga bisa berkata kepada sebagian dari saudara, Aku akan memunculkan talenta yang selama ini mungkin kau tidak tahu, tetapi engkau akan memilikinya. Tuhan juga bisa berkata, Aku bisa menyebabkan orang-orang tanpa tahu alasannya melakukan satu kebaikan bagimu. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan. Bagian saudara dan saya adalah
tetap percaya bahwa Tuhan ingin memberikan promosi supranatural. Ingat, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup dan Dia setia pada setiap janji-janjinya. Percaya kepada Yesus dan izinkan kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup saudara. Pagi hari ini, kalau saudara adalah jemaat GPDI Maranatha Malang, saudara bisa memberikan persepuluhan lewat transfer bank BCA. Dan nomornya tertera di layar. Dan kalau saudara bukan jemaat GPDI Maranatha Malang, saudara bisa memberi kepada gereja lokal saudara. Dan di layar saudara akan tertera juga nomor rekening persembahan yang saudara bisa berikan melalui GoPay, OVO ataupun Dana. Dan nomornya akan tertera di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberi, mari kita akan berdoa dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami akan menyerahkan segala impian kami yang sudah pudar. Kami akan menyerahkan segala kekecewaan kami. Kami akan menyerahkan segala kegagalan dan kemunduran kami. Kami percaya bahwa Engkau bisa memberikan kehidupan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang baik bagi masa depan kami. Dan Engkau sementara memimpin kami ke dalam kemenangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara bisa tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah online. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Maranatha. Tuhan juga menyertai kami sepanjang hari, bahkan kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Di hari kebangkitan Yesus ini, kami dapat hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan, bahkan membebaskan masalah virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden beserta jajarannya, sampai kepada dokter, bahkan perawat sekalipun Tuhan jagai, Tuhan lindungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan membawa bangsa Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sedang melawat bangsa Indonesia. Terima kasih memberkati setiap jemaat Maranatha, pekerjaannya, sekolahnya, usahanya, tokonya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga seluruh pelayan ibadah online. Apapun yang jemaat kerjakan, semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, selamat hidup di dalam roh kebangkitan. Haleluya.